Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan lagi. Kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semakin hari kita boleh semakin menikmati kasih Tuhan. Makin hari kita boleh menikmati kebajikan kemurahan-Nya yang terus berlimpah dan bertambah-tambah dalam hidup kita. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kebajikan dan kemurahan yang terus mengikuti kami seumur hidup kami. Kami tahu kalau kami boleh ada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan satu hari lagi untuk kami boleh tetap hidup di dunia ini. Dan biarlah hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Kami boleh terus mengalami penyertaan-Mu yang ajaib. Kami boleh terus menikmati pemeliharaan-Mu yang sempurna. Bahkan kami terus aman di dalam perlindungan-Mu hari-hari ini. Di tengah-tengah dunia yang sedang bergelora, di tengah-tengah situasi kondisi negeri kami, Tuhan. Kami mau tetap tinggal tenang di dalam-Mu. Kami mau tetap tinggal aman di dalam-Mu, Tuhan. Karena sungguh Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapa yang setia bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Ku bersyukur sebab kau setia.
selalu baik bagiku. Haleluya. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang dahsyat, Bapa yang ajaib. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, dan tidak ada yang sama sepertimu Yesus Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Hanya kepadamu, hanya kepadamu kami percaya, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya. 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 Dimuliakanlah Engkau atas hidup kami. Ditinggikanlah nama-Mu Yesus Tuhan. Dalam segala perkara yang Kau buat. Sebab Kau Allah yang besar dan perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Kami mau menaikkan pujian bagi nama-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Allah yang besar, Maha besar.
Engkau tak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami mau nyanyikan kebesaran-Mu. Kami bersyukur untuk keajaiban-Mu dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu yang ajaib dan sempurna yang Kau nyatakan bagi kami. Karena kami percaya tangan kuasa-Mu yang terkedang menyertai kami, memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Sekalipun di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar dan penuh dengan kejahatan. Firman-Mu yang berkata singa-singa muda dapat merana kelaparan, tapi
Orang-orang yang mencari Engkau, yang takut akan Engkau, tidak akan kekurangan satupun yang baik. Sebab Engkau Allah yang maha besar, yang memelihara hidup kami, yang memberikan kekuatan saat kami lemah, yang menyembuhkan saat kami sakit, yang melimpah dengan berkat saat kami kekurangan, yang memberikan pertolongan dalam permasalahan kami, yang memberikan jawaban dalam persoalan kami. Engkau Bapa yang besar, Engkau Bapa yang mulia, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu biarlah seumur hidup kami Engkau dapati kami di orang-orang yang percaya dan mempercayakan hidup kepadamu. Karena sungguh di dekatmu kami tenang, di dalammu kami aman, Tuhan. Biarlah hanya perkataan-perkataan firman-Mu yang kami simpan dalam hati kami, dan bukan perkara yang lain. Karena hanya firman-Mu yang menenangkan jiwa kami, meneguhkan iman kami, membuat kami damai, sejahtera, dan sukacita senantiasa dalam hidup. Untuk kami bersyukur pagi hari ini, kalau kami boleh lagi bersekutu bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Kami mau siapkan hati kami lagi dengar firman-Mu. Roh Kudus, berikan kami hati yang mengerti firman-Mu, memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami akan melakukan firman-Mu, dan kami akan melihat dan mengalami kuasa firman-Mu itu digenapi dalam hidup kami. Kami tetap kuat dan bertindak hari-hari ini, dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Heng. Oke, terima kasih buat pagi hari ini di mana saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Matius 13 ayat 53 sampai 58. Saya bacakan. Perikopnya, Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setiba di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai di mana Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan dan juga memberikan pertanyaan apakah mereka sudah mengerti. Ternyata mereka sudah mengerti. Maka hari ini Tuhan Yesus juga mau pulang ke kampung halamannya, yaitu di Nazaret, supaya orang-orang di kampung halamannya juga mendengar hikmatnya, mendapatkan mukjizatnya, dan juga mendapatkan keselamatan. Tetapi di dalam perikop ini, saya mendapatkan 3 kata ya yang harus kita garis bawahi, yaitu kecewa, menolak, dan ketidakpercayaan. Nah, kadang-kadang di perikop ini, kecewa ini karena mereka tuh melihat sisi asal mulanya Tuhan Yesus gitu loh. Mereka mengenal Tuhan Yesus itu dari keluarga yang sederhana, dari keluarga tukang kayu, dari keluarga yang biasa-biasa, bukan seorang yang mempunyai, dari keluarga yang
punya background yang lebih baik gitu loh. Nah, jadi mereka tuh kecewa. Mereka kecewa, dan juga di sini ada kata menolak. Kenapa mereka bisa menolak? Karena mereka tuh ada keirian gitu loh. Ada keirian. Kenapa dari keluarga yang biasa-biasa bisa mengajarkan sesuatu yang sangat takjub, sesuatu yang sangat luar biasa, dan juga bisa mengadakan mukjizat gitu loh. Mereka ada merasa suatu keirian. Karena di dalam rumah ibadat ini pasti ada juga ahli-ahli Taurat, yaitu ada orang Farisi yang sudah mengenal akan kebenaran firman Tuhan lebih banyak daripada lebih duluan daripada Tuhan Yesus mengenalnya, kata dia, pikir dia gitu loh. Jadi mereka iri gitu loh. Pada umumnya manusia tuh selalu menolak atau iri kepada orang kalau orang lebih sukses, kalau orang lebih baik daripada dirinya. Makanya di sini ada penolakan. Dan juga di sini ada juga kata ketidakpercayaan. Di sini kata ketidakpercayaan ini suatu kepercayaan itu sangat penting gitu loh. Kalau di Matius 17, saya buka dulu di Matius 17 ayat 20, Tuhan sendiri mengatakan loh, ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekira kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi kita tuh kalau memiliki kepercayaan, kita akan menerima suatu mukjizat. Bahkan kita akan menerima suatu kuasa yang mengalir dalam hidup kita gitu loh. Nah, jadi pagi hari ini memang di mana Tuhan Yesus balik ke kota Nazaret, tapi di mana penduduk itu tuh meremehkan dia. Karena mereka tuh hanya berfokus kepada latar belakangnya Tuhan Yesus gitu loh. Karena berasal dari suatu keluarga yang sederhana, keluarga tukang kayu gitu loh. Keluarga yang biasa-biasa, tanpa ada satu keistimewaan. Nah, jadi di situ mereka tidak banyak mendapat mukjizat. Jadi melalui firman pagi hari ini, ya kita tuh diajak untuk membuka hati kita, pikiran kita seluas-luasnya. Tidaklah kita tuh menilai seseorang hanya dengan penampilan yang dari luarnya, dari lahiriahnya, atau dari status sosialnya. Jadi kita harus mengenali seseorang tuh dari kepribadian. Dan itu buanglah rasa iri hati kita tuh. Seringkali kita tuh seneng kalau lihat orang susah, dan juga susah lihat orang senang gitu loh. Itu yang selalu ada dalam keirian hati kita gitu loh. Nah, jadi pagi hari ini kita tuh harus belajar menerima kekurangan orang lain. Kadang-kadang kita sendiri juga tidak sesempurna apa yang kita inginkan, tapi kita mau saling belajar, saling mengisi, dan saling melengkapi. Seandainya kalau kita pada saat itu ada di posisi Tuhan Yesus, ya kita ditolak, kita tidak diterima, bahkan kita jangan berkecil hati gitu loh. Dan apalagi kita harus menyimpan dendam gitu loh. Memang kita harus berlapang dada, harus menerima keadaan, tapi kadang-kadang itu sulit, tapi harus kita lakukan gitu loh. Karena di mana kita mau melakukan sesulit apapun juga, pasti kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan membuat hati kita berbesar hati menerima semuanya ini. Dan juga saya juga memberikan satu ilustrasi tentang kepercayaan ya. Kami dulu kalau anak lagi sakit, waktu anak saya kecil-kecil, saya tuh jarang berdoa. Saya tuh jarang sekali
baca firman. Saya tuh tidak bisa, belum mengalami kuasa doa di dalam hidup saya. Dan itu kalau anak saya sakit, saya selalu ke dokter gitu loh. Jadi anak saya 3 dan sampai ke dokter spesialis anak tuh kami sudah punya member gitu loh. Kalau ke sana antri tidak lama langsung masuk karena kami selalu percaya sama dokter. Dan pada suatu saat tuh anak saya sakit dan kami bawa ke dokter. Saking percayanya saya sama dokter dan juga anak saya juga sudah biasa ke dokter gitu. Sudah ke dokter, baru dipegang dokter dan pulang belakang obat, tapi dia sudah segar gitu loh, sudah sembuh gitu loh. Nah, itu suatu kepercayaan kami sama dokter gitu loh. Seperti gitu juga kita harus sama Tuhan gitu loh. Sama Tuhan kita harus percaya kalau Tuhan sanggup. Nah, jadi waktu saya sudah mengalami Tuhan, saya pun sering berdoa sama Tuhan. Akhirnya juga Tuhan menyatakan kuasanya, memberikan kesembuhan, bahkan memberikan kesehatan yang terbaik kepada anak-anak kami. Jadi itulah suatu kepercayaan kepada Tuhan itu penting gitu loh. Dan juga saya dulu pernah anak saya yang kecil, yang tengah ya, pernah sakit diare, masuk rumah sakit kan. Masuk rumah sakit, kami itu percaya juga sama dokter, bisa menyembuhkan. Tapi sampai hari kelima, diarenya tuh masih sampai 22 kali. Jadi saya pun ragu sama dokter ini. Saya tidak percaya lagi. Itu saya minta izin lah sama dokter nih. Pak dokter, kami mau bawa anak kami ke Jakarta. Karena kami dengar dokter di Jakarta tuh lebih bagus. Kami tidak mengatakan begitu, cuman kami dengar dokter di Jakarta lebih bagus. Akhirnya dokter itu pun juga saking baiknya dokter itu tanya, kalau kamu ke Jakarta, kamu langsung nanti mau cari dokter yang mana gitu loh. Apa sudah ada langsung, maksudnya langsung disambut sama rumah sakit itu atau ada dokter yang langsung bisa menangani gitu loh. Dia tanya gitu kan. Takutnya nanti kamu pindah dari rumah sakit Jambi, kamu ke rumah sakit Jakarta, kamu tidak ketemu dokter gitu loh. Nah itu kami ada cerita lah, kami mau ketemu dokter anak bernama dokter India, bernama dokternya kalau tidak salah dokter Kisor katanya. Nah, dokter yang di Jambi bilang, oh ya saya kenal, kirim salam ya buat dokter itu. Tapi sebelum kami diizinkan pergi, dokter tuh ngomong, apa kamu nggak sabar dulu? 2 hari lagi sembuh, dia bilang anak saya. Tapi kami kan takut. Dan itu kami jadi tidak percaya sama dokter kan sudah 5 hari kan. Akhirnya kami berangkat ke Jakarta. Yaitu kami pergi carilah dokter. Besoknya kami pergi cari dokter yang ingin kami tuju itu kan. Tapi belum sampai ke dokter, lagi tunggu antrian tuh, anakku tuh yang diare itu sudah stop, nggak diare lagi. Jadi apa yang kata dokter itu di Jambi itu 2 hari lagi sembuh, benar-benar sembuh gitu loh. Jadi belum sampai kami ke dokter yang kami tuju di Jakarta, dia sudah sembuh. Nah, akhirnya ya kami masuk juga lah ke ruang praktek dokter itu. Dan kami ceritalah anak kami juga sudah sembuh, dan tidak diare lagi gitu loh. Nah, akhir cerita kami pulang ke Jambi, dan juga dokter yang di Jakarta tuh kirim salam sama dokter di Jambi, dan kami sampaikan juga ke dokter di Jambi. Dan lalu kami ceritakanlah ke dokter yang di Jambi itu, ternyata 2 hari kemudian yang dokter tuh ngomong, sembuh, ya sembuh gitu loh. Nah, dokter tuh senyum-senyum gitu. Nah, itulah ketidakpercayaan kami sama dokter. Padahal dokter itu sudah mengatakan 2 hari lagi sembuh gitu loh. Nah, kadang-kadang kami melihat keadaan sekeliling kami, jadi kami khawatir gitu loh. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman yang bisa membantu, atau istri saya mau membantu. Oke, kalau nggak ada, Dani. Oh, iya. Oke, kalau nggak ada yang lain, kami silakan ke Pak Heri. Oke, terima kasih. Ternyata mahal juga ya biaya untuk titip salam ya.
Jadi akhirnya hanya dokter titip salam, salam balik. Wah, tidak apa-apa, itulah namanya kasih karunia ya. Nah, kembali kepada firman Tuhan pagi hari ini, ya seperti apa yang Hengki katakan, ada 3 kata yang harus kita perhatikan: kecewa, menolak, dan kemudian tidak percaya. Nah, harusnya itu berbanding terbalik dengan kita menerima Yesus, terus semakin mengenal Dia, dan kita semakin percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri menjamin tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Makanya di ayat terakhir dikatakan, makanya tidak ada banyak mujizat yang dilakukan Yesus karena ketidakpercayaan. Nah, ayat ini memang seringkali juga dipakai oleh orang Kristen, pendeta, itu untuk menghibur diri. Ialah nabi tidak dihargai di tempat asalnya lah. Nah, nanti nunggu kalau pendeta ngetop, nah itu menghibur diri itu. Nah, melalui hal itu saya juga belajar bertobat. Nah, seringkali kan pendetanya sudah khotbah puluhan bahkan ratusan kali, dah juga dengar-dengar. Begitu pendeta dari luar planet datang, langsung nangis-nangis. Walaupun itu juga nggak jaminan dia berubah, cuman minimal nangis-nangis, altar call. Nah, tapi paling tidak kan sudah menerima. Nah, tapi saya percaya setiap kita nggak seperti itu. Nah, tetapi yang kita perhatikan dari ayat-ayat ini kan gini, kadang kita di rumahnya sendiri, kata Yesus katakan, kalau kita di rumah itu nggak diterima, ya mungkin karena kelakuan masa lalu kita kan. Nah, mungkin kita dulu tukang marah, dulu kita tukang tipu, dulu kita tukang berantem, tiba-tiba kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terus kita cerita sama keluarga kita tentang Yesus, tentang kesabaran, tentang mengampuni. Nah, mungkin keluarga kita bisa nggak percaya karena masih selalu ingat masa lalu. Nah, masalahnya yang saya percaya, Yesus ini kan tidak punya masa lalu yang kelam. Yesus tentu punya masa lalu yang tetap baik, track record-nya baik. Bahkan yang mereka ragukan itu adalah hikmat dan kuasa yang Yesus lakukan. Nah, itu yang saya kadang bingung. Orang kalau sudah menolak, kata kuncinya awal tadi Hengki bilang kan sudah menolak di awalnya. Nah, bahkan melihat mujizat, mendengarkan hikmat pun mereka tetap nggak percaya. Nah, tapi kan tanpa sadar nih, jangan-jangan ada begitu banyak orang Kristen, tapi sekali lagi saya berharap nggak ada lagi di antara kita. Ada banyak orang Kristen sudah banyak melihat mujizat Tuhan, sudah banyak mendengar firman perkataan, tapi juga masih saja kurang percaya. Bukan nggak percaya sih, kata Hengki tadi di ayat yang di Matius berapa itu. Bukan nggak percaya, kurang percaya, masih meragukan. Nah, tapi biarlah pagi hari ini, yuk kita coba mengevaluasi hidup kita. Kita ini masuk kategori orang yang percaya sama Tuhan, karena apa? Karena kita mengenal Dia secara pribadi, kita memahami Tuhan secara pribadi, atau kita masih masuk kategori orang yang kurang percaya. Nah, tentu ada begitu banyak alasan mengapa kita kurang percaya. Ya mungkin contoh seperti Hengki tadi, ada begitu banyak orang pengennya yang namanya instan, maunya cepat. Sehingga lama-lama jadi kurang percaya, bukan nggak percaya sih, mulai mempertanyakan, betul nggak sih Tuhan nih? Nah, makanya balik-balik orang yang kurang percaya sih itu masuk kategori, kalau seperti apa yang sering saya ajar, itu orang yang hanya sekedar berusaha untuk percaya. Di satu sisi karena dia orang Kristen, dia berusaha untuk percaya kepada Tuhan. Tapi di satu sisi lain pikiran-pikirannya menguasai dan menekan, mengintimidasi, sehingga dia mempertanyakan Tuhan itu sendiri. Nah, padahal orang yang berusaha percaya itu sama dengan orang yang kurang percaya, dan itu adalah orang-orang yang gak bakalan mengalami
kuasa Tuhan. Nah, tapi pagi hari ini saya berdoa, saya berharap, yuk benar-benar Bapak Ibu, setiap kita menjadi orang-orang yang percaya. Nah, orang yang percaya itu apa? Orang yang mempercayakan atau menyerahkan seluruh cara dan keputusan itu kepada Tuhan. Contohnya itu ya seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Itu contoh yang sangat-sangat bisa menolong kita untuk memahami orang yang percaya itu seperti apa. Yaitu menyerahkan cara dan keputusannya kepada Tuhan. Karena bagian kita ini cuma percaya. Tapi kan masalahnya ada begitu banyak orang ngomong, iya sih dia percaya Pak, tapi kan kita harus, nah seakan-akan dia mau melakukan sesuatu. Nah, percaya itu ya percaya. Jadi, yuk pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Nah, belajar percaya mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar apa yang saya katakan beberapa bulan yang lalu. Dan bahkan itu yang kita doakan supaya anak kami bisa masuk fakultas kedokteran. Bagian kami cuma percaya. Bahkan kalau Bapak Ibu masih ingat, saya katakan, kalaupun ternyata Tuhan jawabnya tidak, dan Tuhan katakan tidak, apakah saya malu, saya ngomong tentang keyakinan kami, bahwa Tuhan sanggup lakukan? Kami nggak akan malu, kalau Bapak Ibu masih ingat. Karena kami hanya mau belajar percaya. Nah, tapi cara dan keputusan, jawaban itu 100% di tangan Tuhan. Kami nggak boleh kecewa, apalagi menolak, terus akhirnya berhenti untuk berdoa. Kalau gitu percumalah doa lagi. Kami sudah doa bertahun-tahun, kami sudah percaya. Enggak, kami enggak mau seperti itu. Kami mau tetap belajar percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya cara dan keputusan Tuhan itu jauh lebih dari apa yang kami pikirkan. Nah, akhirnya singkat cerita, enggak keterima kedokteran, tapi saya bersyukur dalam satu sisi ini, anak saya menjadi orang yang belajar mempraktekkan firman Tuhan untuk percaya. Ya, waktu SNPTN awal dia sempat nangis 10-15 menit. Saya dampingin, saya teguhkan, ayo kamu tetap berharap sama Tuhan. Saya hanya sebentar, yalah sudah SBMPTN. Wah, dengan semangat dia harus urus lagi data-data untuk SBMPTN. Saya pengumuman dengar SBMPTN sempat goyang 1-2 menit, wah nggak keterima. Tapi tetap semangat, percaya sama Tuhan, SBMPTN, mandiri. Sampai mandiri pun enggak. Nah, saya bilang, berarti Tuhan sudah jawab nih. Jawaban Tuhan, tidak. Jadi kamu jangan kecewa, kamu jangan terus menolak Tuhan, dan kamu jangan terus, sudahlah percuma, aku sudah belajar 3 tahun. Nah, mulailah, kadang kita kalau sudah seperti itu kan mulai. Aku sudah berusaha, sudah belajar. Loh, kan hidup bukan tentang kita, hidup tentang Tuhan, saya bilang. Ya, Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan dia langsung semangat, dia langsung doa, saya ngomong doa, minta arahan Tuhan kemana. Nah, akhirnya sekarang, ya puji Tuhan, dia sudah diterima di Fakultas Psikologi, Sanata Dharma, dan bersyukur itu juga salah satu top Universitas Indonesia untuk Psikologi, nah, masuk 5 besar, nah saya bersyukur. Nah, tapi apa yang kita pikir itu kadang Tuhan bisa mengerjakan jauh lebih besar, seperti Efesus pasal 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Dahsyatnya Tuhan tuh, hebatnya Tuhan, dia diterima, dan semuanya Tuhan sediakan. Ya, memang walaupun biayanya lumayan jauh lebih besar, walaupun bisa dicicil 3 kali, tapi untuk pembayaran pertama itu, wow, dahsyat Tuhan. Kami harus bayar sekian, dan Tuhan bisa kirim. Ada yang ngomong, Pak, anak Bapak jadi kuliah di mana? Oh, di sini. Oh ya, aku transfer ya. Nanti satu lagi ngomong, oh, Pak, anak Bapak jadi keterima kuliah di mana? Nanti kami transfer ya. Terus ada lagi yang ngasih secara tes langsung. Oh, ini ya, bantu kan sudah mau kuliah anak Bapak. Wow. Bahkan untuk tempat kos, orang kan biasanya, apalagi seperti ini kan bingung kan, mau cari kan. Tuhan udah siapin tempat kos di Jogja. Saya tinggal ketemu orangnya di Jambi, aku booking ya 1 kamar, aman Pak. Nah,
Terkadang apa yang kita minta Tuhan nggak beri, tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar lagi bagi orang-orang yang percaya. Makanya seperti di awal tadi saya katakan, yuk kita berbanding terbalik dengan orang-orang di Nazaret. Orang-orang di Nazaret apa? Mereka menolak, terus kecewa, terus nggak percaya. Nah kalau kita harusnya kita menerima, terus semakin mengenal dan memahami Tuhan. Hingga kita percaya kepada Tuhan. Wow, luar biasa, exciting banget. Dan dia penuh antusias. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol terus, ini kalau ada tawaran online atau onsite, kamu mau pilih apa? Onsite. Oh, dia semangat segera berangkat. Walaupun minggu depan dia sudah mulai ospek, tanggal 23 dia sudah harus mulai kuliah. Saya bilang, ya tetap percaya, kami percaya penyertaan Tuhan ajaib dalam hidupmu. Nah, oke, Caca mau tambahkan sesuatu? Iya, saya mau memberikan kesaksian tentang penolakan, kecewa yang saya baru alami sekali gitu loh, bahwa saya kecewa, saya juga ditolak. Karena ini masa sebelum pas saya lagi kena COVID ini, di hari saya kena sesak debar jantung, sebenarnya siangnya itu saya baru diterima telepon dari teman saya yang gereja sebelumnya. Jadi mereka dengan terang-terangan, Andri pasti tahu cerita itu, terang-terangan untuk bahwa jangan ibadah di air hitam, jangan buka tempat ibadah di sana. Saya bilang, kenapa begitu? Ya, kamu hanya mau cari saingan. Wah, itu hati sudah langsung. Hati, wah. Kamu hanya mau balas dendam. Aduh, lebih lagi. Hati rasanya bagaimana ya, dituduh langsung seperti itu kan. Kecewa sekali. Saya bilang, aduh, saya rasa mendidih gitu rasanya. Ternyata memang anak saya tahu kalau saya begitu tuh, kalau saya diem malah tambah jadi gak bagus untuk saya. Tapi saya berdoa, pengen marah, kecewanya karena kenapa kamu tidak percaya sama saya, apa yang saya lakukan gitu loh. Kita temenan, tapi kenapa kamu tidak percaya bahwa Yesus, Tuhan sudah menyelamatkan, ada beberapa petobat seperti keluarga Andri, keluarga Yuna, itu apakah mereka tidak percaya seperti itu loh. Aku yang di sini, dalam arti di sini saya mau mengatakan bahwa kecewa kalau diteruskan, kalau tidak melihat satu pekerjaan Tuhan, bahwa memang kita harus menerima kecewa dan harus ditolak itu, asal hati kita sungguh-sungguh untuk Tuhan, ya memang harus terus maju. Jadi saya ngomong sama teman saya, kalian mau cari saya kembali, kalian mau marah sama saya, siapapun boleh, aku bilang gitu, udah pasrah ngomongnya, boleh, aku bilang. Tapi aku tetap tidak akan bisa tinggalkan itu air hitam itu. Tuhan sudah taruhkan aku sampai sekian tahun di hati saya. Saya bilang, saya nggak pernah pergi dari air hitam. Kalau saya pergi dari gereja ini, bukan saya tinggalkan Tuhan. Saya jelaskan lagi ke teman-teman saya. Kamu tahu nggak, si A ini, waktu dia terima Yesus, aku bilang, sampai aku jelasin loh, secara manusia. Bukan aku yang ngomong, aku bilang. Kok Ahyong yang ngomong, akhirnya dia terima. Aku ini apalah, aku bilang gitu. Sampai yang ujungnya Andri yang terakhir. Andri mau terima Yesus, aku bilang. Bukan aku bilang. Bukan aku. Mereka ketemu namanya, kalian belum kenal namanya Pak Heri, Pak Santo. Bukan aku bilang. Tuhan yang kerjakan semua. Aku bilang, kenapa Tuhan pakai gereja ini? Bukalah mata, aku bilang sama mereka, teman-temanku itu. Buka mata kalian, 17 tahun. Kenapa tidak ada tuayan? Justru kalian, aku mintakan bertobat. Aku berani ngomong gitu. Mati aku, nanti aku bilang, anak aku lebih ngerasa diriku lebih rohani ya. Sepertinya aku lebih rohani dari mereka. Tapi maksud aku, sebenarnya di air hitam pekerjaan Tuhan itu bukan aku. Tuhan pakai Ko Ahyong, Tuhan pakai Pak Santo, Tuhan pakai Pak Heri.
Kenapa Tuhan pakai tempat lain gitu loh, yang menyelamatkan orang-orang air hitam. Jadi mengalami kekecewaan itu tuh nggak enak sekali, dan rasanya mau marah, mau langsung ingin berstrategi lagi. Aku harus ngomong ke siapa ini gitu loh rasanya kan. Aduh Tuhan ampuni, ada baiknya aku memang dikasih tepar gitu ya sama Tuhan untuk meretretkan diri Tuhan. Akhirnya kan kita bahas tentang kemurnikan hati lagi, apa namanya ya, awalnya Pak Heri, prosesnya Penyaringan, penyucian, dan pemurnian. penyucian, pemurnian, penyaringan. Penyaringan, penyucian, pemurnian. Ya, aku bilang Tuhan, sudah itu nggak apa-apa. Aku tidak mau lihat mereka, Tuhan. Walaupun mereka teman yang aku kasihi loh. Itu teman-teman aku semua teman-teman aku kasih, yang aku percaya gitu. Tapi mereka nggak percaya aku, gitu loh. Kecewa banget ya kalau kita nggak percaya. Tuhan murniakan aku. Aku bilang Tuhan tolong aku. Nah, supaya aku jangan sampai aku nggak kesaring. Udah itu dulu. Jadi hal-hal kayak gitu untuk melakukan pekerjaan Tuhan satu persatu itu memang yang hanya Tuhan yang bekerja. Kenapa harus lewat kondisi yang seperti itu? Ada maksud Tuhan yang kita ditolak oleh seperti asal, tapi kita harus tetap kerjakan lagi bagian kita yang Tuhan berikan dan belum tuntas gitu loh. Oh ya, sekali lagi, aku sampai pikir mungkin aku mati loh, sempat. Wah, jangan-jangan aku mati ini, aku bilang. Dan mungkin aku karena salah kali sama mereka, saya punya pikiran gitu. Kita manusia ya, punya pikiran berkembang sana sini. Jangan-jangan aku salah kali sama mereka, atau apa? Jangan-jangan aku mati ini, aku kan pikirnya di. Tapi nah, itu pikiran sesat semua. Jadi ya itulah aku sebagai manusia yang, tapi Tuhan pakai aku yang memang aku punya masa lalu. Kalau Tuhan tidak punya masa lalu yang buruk, saya punya kesombongan yang masa dulu. Aku punya kesombongan masa dulu yang aku perlihatkan kepada orang-orang bahwa yaitu aku pelayan. Jadi tidak memberikan contoh yang baik, tapi Tuhan mempertobatkan aku gitu loh. Tuhan merubah aku, dan Tuhan memberikan aku tangisan yang berlutut menangis seperti anak kecil untuk melihat Tuhan selamatkan mereka gitu loh. Tuhan beri tuayan. Jadi tapi ya itu Allah kita yang hidup. Allah kita yang hidup, dia waktu saya nangis, saya tahu itu Tuhanku yang nangis untuk air hitam, dan Tuhan mengasihi air hitam. Tuhan mengasihi mereka, dan aku melihat luar biasa, ada 5-6 orang yang sudah percaya dan mau dibaptis. Itu amazing bagi aku, amazing bagi banyak orang yang melihat bahwa inilah namanya pekerjaan Tuhan. Itu yang aku mau saksikan. Thank you. Oke, Pak Simon mau tambahkan langsung dulu. Cece mau ngomong. Cece, silakan Cece. Di Tuhan, selamat pagi semua. Di Tuhan buat Ibu Cece, maju terus ya. Itulah dalam pelayanan. Tuhan Yesus aja dihina ya. Nggak punya apa-apa dipandang orang, tapi ya itu Tuhan mengasihi kita tetap. Pagi ini saya dapat renungan dari firman Tuhan ini. Di sini kan dikatakan yang ayat terakhir itu, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Terus saya juga mendapatkan di ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Nah, kita seringkali jadi anak Tuhan, pelayan Tuhan, menjadi suami, kita itu seringkali memandang rendah, ya. Memandang dari tampilan, apalagi buat suami, lihat istri, ya hari-hari dalam hidupnya. Seringkali itu memandang istri itu, kamu tahu apalah. Itu dulu ya, kepada suami saya waktu dia sebelum mengenal kebenaran untuk di dalam rumah, memimpin rumah tangga ya. Nah, disitulah seringkali kita itu selalu memandang rendah orang. Jadi seringkali kenapa doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan, ya? Karena kita hati kita itu tidak beres. Seringkali memandang orang itu ya kecil gitu kan. Saya dulu begitu, memandang lihat hamba Tuhan itu, aduh, kayaknya sudah tuli, kau ini nggak bisa apa-apa lah gitu.
Tetapi saya seringkali dibukakan mata rohani saya seringkali dibuka sama Tuhan bahwa dia itu dipakai oleh Tuhan. Sehingga dia boleh menyembuhkan orang, dia boleh ada sesuatu yang dia buat mujizat terjadi di dalam rumah tangganya. Oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan itu menegur kita semua untuk belajar. Jangan seperti yang di ayat 55 ini katakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Melihat Tuhan Yesus itu orang tuanya anak tukang kayu, lalu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi itu yang dipakai oleh Tuhan. Kita mau belajar seperti itu, karena Tuhan yang kita sembah itu dia selalu tidak memandang bulu seperti firman Tuhan katakan. Dia selalu tidak memandang bulu. Nah, oleh sebab itu pagi ini mari kita belajar untuk semua, kita jangan memandang orang. Kalau di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita itu ada, supaya ada mujizat Tuhan terjadi yang Tuhan kerjakan. Tuhan. Oke, terima kasih Caping. Jadi tentu inilah luasnya firman Tuhan ya. Kita banyak dapat hal. Simon tambahkan, jangan memandang rendah orang lain, tapi punyalah sikap hati menghargai. Nah, dari Ibu Caca kita belajar dari sisi Tuhan Yesus hari ini. Bagaimana seperti Yesus juga tidak kecewa dan tidak marah ketika ditolak. Nah, begitu juga dengan Caca. Secara manusia memang pengen exciting, mau marah, tapi nggak apa-apa. Ingat seperti Ibu Simon bilang tadi di awal, Yesus aja ditolak, siapalah kita. Nah, jadi seperti Yesus tetap dengan legowo, walaupun ditolak di Nazaret. Nah, begitulah juga Caca. Juga setiap kita. Saya percaya setiap kita mungkin pernah mengalami yang namanya penolakan. Kita pernah mengalami namanya nggak dipercaya bahkan oleh orang-orang dekat kita. Nggak apa-apa, respon kita harus tetap benar seperti Yesus. Jangan marah-marah. Oke, Ibu Priyanti mau tambahkan sesuatu? Ya, sedikit ya. Kalau di ayat 15 dari Matius 13 yang dulu pernah kita ya beberapa hari lalu, itu malah terjadi ini nubuatan Nabi Yesaya atas orang Israel. Yesaya mengatakan, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Nah, lalu berbalik kepada Allah, kan gitu. Bapak Ibu, memang kalau melihat manusia, sesama manusia, waktu itu orang-orang Nazaret melihat Tuhan Yesus kan secara manusia, secara jasmani. Mereka tidak mengerti sebenarnya. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus. Kalau mereka melihat, mendengar, tidak terjadi nubuat Nabi Yesaya itu. Tapi kan memang nubuatan harus digenapi. Nah, berbahagialah kita sekarang ini yang tidak melihat sendiri Tuhan Yesus. Kita tidak mengalami sendiri zaman Tuhan Yesus. Bahkan Alkitab kita ini adalah Alkitab terjemahan. Tapi kita percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Makasih Pak Heri. Oke, terima kasih. Jadi kita bersyukur karena kita ada orang-orang yang menerima karunia. Sehingga sekalipun nggak melihat, kita tetap percaya. Jadi seperti di awal tadi saya katakan, kita harusnya berbanding terbalik dengan orang Nazaret. Biarlah kita menerima, semakin mengenal, dan semakin percaya. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Yosia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk
sharing firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Biarlah kami belajar untuk tunduk dan percaya kepada kuasa Tuhan, kepada penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur untuk apa yang dialami oleh saudara-saudari kami, di mana Mama dari Bapak Yusuf dan Ibu Cia-Cia, kalau saat ini ya Bapak, Tuhan telah menjamah, Tuhan telah memberikan kuasa kesembuhan ya Bapak. Semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga terpapar dengan COVID-19. Kami butuh kuasa Tuhan. Kami tetap butuh kasih karunia dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Untuk mereka-mereka yang sudah mulai putus pengharapan, kami berdoa supaya Tuhan boleh meneguhkan mereka dan bukakan hati kami ya Bapa, untuk boleh mempunyai hati untuk membantu mereka untuk tetap percaya kepada kuasa penyembuhan-Mu ya Tuhan. Kami juga teringat juga Bapa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini terus berjuang dengan pandemi yang mewabah di tempat kami, baik yang ada di Muara Bungo, di Jambi, dimanapun ya Tuhan, di seluruh Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan tetap menyertai petugas-petugas kesehatan, petugas yang ada di daerah maupun di pusat. Kalau kami juga boleh mendengar, sudah mulai banyak petugas-petugas kesehatan yang terkena wabah ini ya Bapak. Kalau mereka juga butuh vaksin yang terbaru juga Bapak untuk menghadapi varian virus yang baru ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan menaruhkan pengharapan yang besar untuk bangsa dan negara kami. Dan kami yakin bahwa hanya dengan kekuatan kami tidak akan mampu. Kami tidak akan sanggup ya Bapak untuk menghadapi kondisi-kondisi yang ada seperti ini. Kami juga mau berdoa untuk pemimpin, baik yang ada di daerah maupun yang di pusat. Tuhan tetap berikan hikmat, Tuhan tetap berikan kasih karunia-Mu ya Bapa, agar mereka boleh bersatu hati untuk mengatasi kondisi yang ada seperti ini. Kami juga berdoa Bapa untuk kondisi bangsa dan negara kami, kalau kondisi ini juga membuat ketidaknormalan dalam ekonomi, banyak orang-orang yang mulai kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang juga yang karena kondisi ini kehilangan pengharapan. Tuhan tetap sertai, Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengarkan segala permohonan, semua pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Mari kita sama-sama mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Mirianti, silakan tutup dalam doa Ibu. Bapa, saat intinya kami mengucap syukur karena Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang ajaib, kasih-Mu luar biasa kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk menyadari kasih yang ajaib itulah yang menuntun hidup kami di muka bumi ini. Bapa, kami saudara bersaudara, masing-masing keluarga, kiranya kami dapat menyadari betapa besar kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkaulah firman yang hidup itu. Engkaulah Allah sendiri yang menjelma menjadi Yesus dan Engkau melakukan mujizat-mujizat-Mu supaya orang percaya. Namun kami Tuhan, kami bersyukur kami tidak melihat dan kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini firman-Mu terus merajai hati kami, dan kami bersyukur
kami menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kasih karunia yang ajaib luar biasa itu senantiasa melingkupi kami pada saat kami bekerja, pada saat kami hidup hari ini. Juga kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada merajai hati kami, dan persekutuan pertolongan oleh Roh Kudus tetap menuntun hidup kami hari ini, bahkan sampai selama kami hidup di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok lagi.